case-nya memang ada masalah finansial, yang dimana waktu itu entah kenapa saya mempunyai pemikiran saya ingin sekali ke Bali. Saya waktu itu masih di Jakarta itu berkenalan dengan orang 11 untuk yang kedua kalinya. Saya berangkat ke Bali. Waktu itu saya berangkat ke Bali, di situ kehidupan baru saya mulai di pulau baru dan kehidupan baru dengan orang 11 yang kedua. Setelah itu dengan orang yang 11 kedua ini saya mendapatkan sebuah pelajaran yang dimana adanya rasa mengalah dan menerima, bahkan mengenai unconditionally love. Saya belajar akan hal itu. Gampang tak perjalanannya? No, perjalanannya nggak gampang, berat. Di situ saya menerima sedikit abusive relationship yang itu membuat saya sangat trauma, membuat saya menjadi sangat-sangat insecure terhadap seseorang, terhadap siapapun yang bertemu dengan saya. Bahkan saya sangat merasakan bahwa ada apa dengan hidup saya? Kenapa? Apa yang salah dengan saya? Kenapa hidup saya seperti ini? Lanjut, setelah saya berkenalan dengan orang 11 yang kedua, saya mendapatkan sebuah pelajaran mengenai apa yang namanya mengalah, menerima, dan bagaimana unconditionally love itu. Oke. Setelah itu saya bertemu dengan orang 11 untuk yang ketiga kalinya. Dengan orang 11 yang untuk ketiga kalinya ini, saya mengalami finansial yang sudah di atas, sudah bisa membantu keluarga saya, dan benar-benar kalau dibilang hidup saya sudah enak, iya enak ya. Enak dalam artian ya apa-apa tercukupi, apa-apa ada, dan itu semua berkat kerja keras diri sendiri. Itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Tetapi lagi-lagi intuisi saya mulai terbuka. Di sini apa yang digempur oleh semesta? Ya, ketika intuisi saya terbuka, saya mulai bisa mendengarkan energi seseorang. Bahkan waktu itu, entah salah atau betul, saya merasakan kalau ada orang yang lagi ngomongin saya bisa ngerti. Even mereka nggak ngomongin di depan, tapi entah kenapa saya bisa mengerti sekali, dan itu bisa selewat di pikiran saya. Bahkan ketika ada orang yang tidak suka sama saya bisa mengerti bahwa orang itu tidak suka sama saya. Dan di situ saya hanya terdiam. Saya mencoba untuk berpikir positif. Saya mencoba untuk oh ya mungkin orang ini lagi begini, oh mungkin orang ini seperti ini, dan saya ya sudah menjalani sajalah kehidupan. Sampai akhirnya saya tidak kuat dalam satu sisi itu. Meskipun finansial saya bagus waktu itu, saya tidak kuat, berasa seperti gila. Saya benar-benar merasa apa sih, kok di kepala itu rasanya ada yang ngomong gitu. Dan setiap orang memandang saya itu seperti saya bisa melihat apa yang ada di pikiran orang tersebut. Saya merasa benar-benar kayak gila. Saya merasa apa ini cuma halusinasi. Bahkan pun waktu itu saya mulai gak bisa tidur malam. Jam tidur saya itu jam 3 pagi sampai baru pagi harus. Jadi waktu itu tidur saya kurang.
karena memang benar-benar seperti ada yang salah dengan tubuh saya. Walaupun kegiatan saya itu dari pagi sampai malam, dan itu pun saya digempur oleh semesta mengenai ayo lu resign, ayo lu pergi, ayo lu tinggalin kerjaan, ayo lu. Oke. Dan disitu jujur sedih ya, karena kalau dibilang saya sudah menikmati pekerjaan saya, iya saya menikmati pekerjaan saya, tetapi ada sesuatu yang mengusik dan mengulik hati saya untuk pergi, move dari tempat itu gitu. Dan itu sangat kuat, sampai dibuat pun oleh semesta itu, dibuat saya itu bertengkar hebat dengan orang 11 yang ini. Benar-benar itu saya dibuat saya yang harus tersadar dan saya yang harus pergi. Dan waktu itu ya akhirnya saya mengikuti intuisi saya terjun bebas dari kondisi saya yang dimana waktu itu memang saya berkecukupan di bagian finansial. Apa yang saya dapat dari pelajaran hidup tersebut ketika mengenal orang 11 untuk yang ketiga kalinya? Saya belajar mengenai melepas segala materi yang ada di duniawi. Saya melepas keuangan, saya melepas segala sesuatunya. Jadi saya melepas segala materi yang ada di duniawi. Saya melepas keuangan, saya melepas apapun itu. Saya menarik diri dari orang-orang. Dan ya, memang waktu itu saya benar-benar melakukan movement, perjalanan yang dimana real saya naik motor dari Pulau Bali ke Pulau Jawa sendiri jam 6 sore waktu itu benar-benar sedih, iya, berkecamuk, iya, meninggalkan orang-orang yang saya sayangi, iya, tetapi itu semua proses. Mereka bilang seperti itu, kerjaan udah enak, apa udah enak, tapi lu tinggalin gitu aja ya, karena ya orang tidak merasakan apa yang saya rasakan, dan perjalanan saya ini belum tentu orang lain rasakan, karena setiap orang yang terbang di spiritual memiliki perjalanannya yang pelik. Terima kasih keluarga jiwa udah ngikutin video kita kali ini. Jangan lupa tonton video selanjutnya ya. Thank you.